Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Aras. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Langsung saja kita mulai. Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif, induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kajian pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep, prinsip-prinsip, dan temuan-temuan hasil penelitian untuk memecahkan masalah. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupa mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupa menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobotnya akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobot akademisnya. Daripada itu, skripsi ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dan dalam bidang studi yang sama pula. Namun, ukuran kuantitatif ini tidak dapat diberlakukan jika skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan antara bidang studi antara jenis penelitian. Karena itu, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatif yang hanya dapat dikemukakan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Berikut ini dikemukakan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan penelitian kuantitatif. Aspek permasalahan. Penulis disertasi dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan, sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan suatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian ini tidak dituntut untuk penulis skripsi. Aspek kajian pustaka. Dalam mengemukakan hasil kajian
pustaka, skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan ketertarikan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengungkapkan ketertarikannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan yang diharapkan antara penelitian dengan penelitian yang lain yang sejenis. Penulis disertasi diharapkan juga dapat mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedangkan dalam konteks permasalahan yang lebih luas, mengungkapkan pendapat pribadi setiap kali membahas hasil penelitian lain yang dikajinya, menggunakan kepustakaan dari disiplin ilmu lain yang dapat memberikan implikasi terhadap penelitian yang dilakukan dan memaparkan hasil pustakanya dalam kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang sistematis. Aspek metodologi penelitian. Penulis skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpul data yang digunakan cukup valid. Bagi penulis disertasi, bukti-bukti validitas instrumen pengumpulan data harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Sesungguhnya didasarkan pada studi multikasus dan multisitus. Ada pula faktor yang ketiga, aspek hasil penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam tesis dan disertasi. Hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada bab tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan secara bab yang berisi sajian hasil analisis data sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pengajuan saran pada bagian akhir skripsi tidak harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang dikemukakan dalam tesis dan disertasi harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang terakhir, aspek kemandirian. Aspek kemandirian secara kuantitatif dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya asli mahasiswa penulisannya, sedangkan sisanya 10% merupakan cerminan dari bantuan bimbingan serta arahan para dosen pembimbing. Untuk tesis presentasi, karya hasil bisa lebih kecil daripada tesis. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan rujukan perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan harus secara jujur penyebutannya, rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain, pemakai bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertasi dengan rujukan
dapat diidentikan dengan pencurian atau plagiat. Dalam penulisan karya ilmiah, rujukan merujuk dan kutipan mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amat dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya, dapat menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Narasumber, data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber atau data informan sebagai penggantinya. Nama sumber data dan atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau samaran. Dari presentasi saya, apabila ada kesalahan kata, saya pribadi atas nama Muhammad Afan Aras memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.